Oke, sudah lancar semuanya. Oke, siap semuanya? Oke, baik. Tadi tes dulu, Sir. Oke. Botak. Kalau saya bilang botak, Miss dan Sir pegang kepala. Jangan percaya gerakan saya, oke? Oke, lihat. Oke, saya lagi ya. Iya. Miss dan Sir ikuti instruksi saya, tapi jangan percaya gerakan saya, oke? Batuk. Ayo, 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 ayo. Tes lagi, tes. Sampai sebentar tes terus. Oke, siap. Batik. Ya, Sir? Iya, yang salah langsung duduk. Batuk. Fokus. Botak. Batik. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Batuk. 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 Miss Melda kan tadi begini. Miss Melda silakan duduk. Lagi. Batik. Batik. Botak. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Batik. Terakhir. Oh, Pak Nur salah ya? Oke, yang terakhir. Batuk. Batik. Botak. Batik. Wakil kepala sekolah sudah salah. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah kenyang semua? Tadi sudah pemanasan ya untuk kita memulai supaya tidak ngantuk. Dan hari ini kita akan dilayani kembali oleh Bapak terkasih Bapak Pendeta Martinus Liur. Saya nggak perlu sampaikan lagi, dia punya biografi. Tetapi hari ini kita akan fokus bagaimana pemulihan hubungan kerja di lingkungan sekolah. Kalau orang Ambon punya lagu, dia katakan piring saja bisa tatoki begitu ya, pecah di meja makan. Misin pasti lebih tahu itu lagu. Nah, apalagi dalam kehidupan kita dengan berbagai macam latar belakang karakter, suku, pastinya akan ada miskomunikasi ataupun masalah-masalah, dan hari ini kita mau bereskan semua. Saya berharap setelah materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, karena kita akan mencabut akar-akar begitu ya Bapak Pendeta ya, segala jenis akar akan kita cabut untuk kita melaksanakan pendidikan yang lebih bermutu lagi di lingkungan Tabitasion. Dan untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Pendeta Martinus Liur untuk menyampaikan pemaparan materi pada siang hari ini. Halo semua. Gimana? Masih, ya udah terang. Kalau orang miskomunikasi, cara menyelesaikannya bilang begini, miss you. Coba bilang sama orang sebelah, miss you. Siapa namanya nih? Miss apa miss? Salah, miss you. Selesai, nggak usah banyak teori. Mana Miss Susan? Mana dia? Iya. Jadi miskomunikasi jawabannya, miss you. Udah.
udah langsung berpelukan, selesai. Jadi tidak usah lagi ada ceramah-ceramah tuh. Nah, saya mau sambung, saya sudah siapkan dokumennya. Tapi menurut saya itu dokumen buat mahasiswa S2, S3. Dong ini kan esteller toh. Jadi saya mau sambung apa yang disampaikan oleh Pak Yada tadi. Supaya kita itu tuntas. Ya. Bagaimana cara, ini guru-guru angkat tangan? Yang security, berapa orang? 3. Kayaknya 3 orang ini, dong 3 tapi masalah banyak. Security. Dulu namanya Satpam, dong security, boy. Nama mantap betul ya. Terus apa lagi? Cleaning service-nya mana? Dong 3 juga ya, berarti 3 pasang ya. Jadi dong pun suami yang security bukan? Soalnya 3-3 toh. Jadi kalau security masalah, cleaning service bilang, issue. Sesi saya ini agak sedikit keras. Artinya kita boleh ketahui, ini problem yang sepanjang abad manusia nggak pernah selesai. Tapi kalau orang ngerti kebenaran pasti selesai. Miss siapa yang mau datang? Miss you. Tapi itu ucapkan di sini ya, jangan ketemu orang di luar. Istri lagi, miss you lagi. Nah, jadi selalu ada problem gereja. Tapi saya lupa kasih tahu. Kalau di Eropa, para guru masuk kelas, dia pakai topi. Begitu di depan kelas, dia buka topi baru dia hormat anak-anak. Good morning. Semua jawab nih. Tahu kenapa? Karl Barth bilang, guru yang masuk kelas dan memberi hormat kepada anak-anak itu, karena dia tahu dia sedang mendidik anak-anak yang kelak akan menjadi profesor, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi teolog, ada yang menjadi filosof, orang-orang besar yang sedang kita didik di sekolah. Maka perlakukanlah mereka seperti harapan Anda. Jadi mulai besok guru-guru masuk kelas, jangan anak-anak bilang good morning sir, good morning miss, nggak boleh. Biar ibu guru yang bilang good morning, anak-anak jawab miss you. Suasana itu diciptakan. Maka hari ini saya tidak mungkin ceramah buat saudara nanti besok-besok terus jadi wakil presiden, kan tidak mungkin. Tapi maksudnya ialah mari kita perlakukan anak-anak itu, mereka akan menjadi orang-orang yang berdampak buat negeri. Amin. Harapan. Nah, saya mau lanjut. Selalu problem, dan saya sudah tangani problem ini, nggak tahu lagi deh berapa ribu orang. Di Cina itu kami 3,5 tahun hanya 6.000 keluarga yang bertobat terima Tuhan Yesus. Cuma 6.000. Sedikit dibandingkan dengan 1 miliar lebih manusia. Jadi sedikit sekali. Tapi sedikit, tapi itu jiwa. Amin. Saya udah bolak-balik Papua ini, kota yang belum saya datang itu Nabire. Hanya Nabire. Yang lain sudah. Sebut saja. Karena Nabire itu pernah ada kasus GBHN. Bukan garis besar haluan negara. Gelombang besar hantam Nabire. Dulu baru lahir tidak tahu. Nah, mungkin papi masih ingat ya, pernah terjadi gelombang besar hantam Nabire. Itu luar biasa. Jadi sekarang saya mau ajarkan membagi ya. Konflik, katakan konflik. Tidak ada konflik.
terjadi di Taman Eden. Karena apa? Beda pesan. Tuhan bicara sama Adam lain, iblis bicara. Konfliknya luar biasa. Sampai sekarang ada 6 area konflik. Katakan 6 area konflik. Yang pertama, keyakinan keselamatan. Siapa yang yakin dia selamat? Dong pasti angkat tangan semua. Tapi pas sakit keras tidak mau mati. Padahal masuk surga itu mesti mati. Masuk surga cuma 2 cara. Terangkat atau mati. Kalau terangkat sekarang tidak mungkin, ini plafon gereja ini tebalin. Nanti kok tanduk itu terus jatuh lagi. Mati, orang tidak mau mati. Jadi waktu orang di rumah sakit, mau masuk surga, mau. Dalam satu cabut nyawamu, tidak bisa berdoa begitu. Mau masuk surga tapi tidak mau. Satu kali di Mansinam, dong tahu Mansinam atau tidak? Tapi sudah pergi belum? Itu dia, tahu dan pergi itu beda. Tahu Yesus, tahu, tapi dong tidak alami dia. Kita ini cuma tahu saja. Tahu Mansinam tapi tidak pernah ke Mansinam. Di Mansinam itu satu kali ada lomba menyelam dalam rangka Paskah. Dalam rangka Paskah. Lalu panitia bikin kategori. 3 kategori lomba Paskah. Lomba menyelam. Siapa yang keluar nomor 1, juara. Siapa yang keluar kedua, juara 2. Siapa yang keluar terakhir dari air, dari laut, juara 1. Jadi kategori 1 umur 20 tahun, 50 tahun, 1 umur 75 tahun. Dorang menyelam. Bilang 75 tahun, dorang sudah papi. Kemudian berdosa ya. Begitu wasit 3 menyelam. 10 menit kemudian anak umur 20 tahun keluar. Juara berapa? 15 menit kemudian bapak umur 50 tahun keluar. Juara berapa? Yang 75 tahun sudah 1 jam terakhir keluar. Tidak keluar. Ketua panitia bilang, tim SAR turun cari. Orang cari di tempat penyelaman tidak ketemu. Ternyata 100 meter di sana baru ketemu. Naik begini, Sumati. Lalu dia naik ke atas terus panggil dokter. Dokter, coba periksa dia urat nadi, apakah dia masih hidup. Dokter begitu mau periksa dia pun tangan urat nadi. Dokter lihat di dalam tangan ada tulisan spidol hitam besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Mau menang? Mau menang? Mesti mati. Mau menang? Apanya yang mati? Respons yang benar. Kau punya kebiasaan buruk itu. Mati kau punya pancuri, kau punya selingkuh, kau punya marah-marah. Kalau kau termati, tidak mungkin terjadi pemulihan. Makanya Yesus mati, baru dia bangkit. Bangkit itu yang menjadi kekuatan. Jadi kita tidak mau mati. Ribut guru sedikit, tidak mau mati. Kalau tidak mau mati apa yang terjadi? Setengah mati. Makanya kok stres, darah tinggi, kolesterol. Saya ini udah umur 64 tahun. Tapi semuanya normal. Yang tidak normal cuma satu, rekening. Urat normal, darah tinggi normal, kolesterol, apa namanya lagi itu, gula darah, normal. Mau tahu rahasianya? Mati. Iya, serius. Mati. Mati, harus mati. Nah, makanya sekarang kita mau kasih mati. Bilang siap, bilang bersama orang sebelah. Siap-siap kau mau dikasih mati. Katakan, keyakinan keselamatan. Sudah
banyak orang percaya Yesus. Ya. Ini kita bicara pemulihan hubungan kan? Hubungannya itu kan semua job description. Kerja berdasarkan job description. Allah tidak job description. Satpam kalau ada kotor, terus itu tugas cleaning service. Nah kalau anaknya sakit, dia nggak masuk, mesti tunggu 3 hari baru bikin bersih. Itu bukan tugas saya, itu cleaning service. Jadi nggak selesai-selesai. Oh itu urusan satpam tuh. Nah gereja nggak boleh cara berpikir begitu. Saya ini ngomong ini saya praktek. Hidup saya habis untuk ngajar dan praktek. Kadang-kadang saya marah juga, apa ya ada, mohon maaf. Orang Jawa kalau marah kan beda, orang Ambon marah. Tapi biasa Ambon itu selesai di meja makan. Ikan kok kuning telah direbus, selesai. Orang sudah percaya Yesus, tapi kalau dia punya anak sakit, cari siapa? Pengalaman ya. Cari dukun toh. Lalu mulai bilang ada orang bikin lah. Itu orang yang tidak aman. Dia konflik imannya. Percaya Yesus, selesai. Sekali Yesus tetap, Yesus. Tapi ada pria-pria, apalagi dong 3 security. Sekali Yesus, Yesus. Yesus miss you. Bapak-bapak yang ketawa itu pengalaman. Yang tidak ketawa itu pelaku utama itu. Ya. Saya biasa khotbah begitu sudah, bikin orang ketawa. Sebenarnya ketawa dong diri sendiri saya tahu. Ini kan kita bikin tanah gembur supaya tanam itu tanam masuk. Ya, apalagi jam siang begini, dong hormat saya terus. Jadi konflik pertama, Anda belum beres dengan Kristus. Banyak orang tidak tahu, tidak sadar. Problem kita apa? Bukan keuangan. Problemmu ialah Anda tidak sadar kalau Yesus itu mati buat Anda. Problem kita ialah kita tidak sadar Yesus itu mengasihi kita tanpa syarat, unconditional love. Roma 5 ayat 8. Dia mati buat kita waktu kita masih berdosa. Oh Pak Pendeta, saya tidak usah, mami saya tidak usah, saya ini orang berdosa. Terus pikir dari Yesus itu darah babi kan? Sampai kau bilang kau masih tuduh diri terus. Kita udah diselesaikan di atas kayu salib, bilang amin. Jadi apalagi ini kan, gereja ini kan karismatik. Orang karismatik itu kan percaya Yesus. Jadi guru-guru itu juga mesti sedikit karismatik. Saya lihat kok mukanya kayak nggak ada karisma begitu ya. Tadi saya tidak bercanda. Kalau mau orang tua aman sekolah kita, orang tua mesti masuk semua di gebesion. Terus orang Ambung saya bilang, Bapak gereja kami kosong. Kasih tinggal kosong saya. Bikin masalah saja. Apa maksudnya? Value-nya mesti sama. Nilai mengurus anak mesti nyambung. Dia makan singkong, kita makan papeda, nggak nyambung. Maka orang tua juga mesti punya visi yang sama dengan gereja. Karena visi gereja mempengaruhi pendidikan. Guru-guru juga mesti, walaupun Anda dari gereja manapun, Anda mesti nyambung dengan visi ini. Dia cuma kerja, yang penting terima gaji, tapi enggak bagi visinya. Itu namanya calo. Kerja cuma dapat makan, dapat gaji, tapi visinya enggak dijalankan. Calo. Coba lihat kiri kanan, dia calo kah? Ini saya serius. Karena problem yang enggak pernah beres. Problem gereja enggak pernah selesai. Apalagi pendidikan. Jadi tadi saya dengar pertanyaan, saya dengar Sir Yada. Yada itu kalau tambah T di depan itu tiada. Benar. Kasih segala macam jalan keluar. Jadi mari kita cari akarnya. Yang pertama, konflik paling utama ialah
keyakinan keselamatan. Dia percaya Yesus tapi dia nggak yakin dia selamat. Mari bikin keputusan. Amin. Guru-guru kayak terpercaya ya. Amin ketiga. Mungkin kayak belum makan kan. Miss you. Bilang keyakinan keselamatan. Ikuti saya percaya. Yesus Kristus mati buat saya, bangkit buat saya. Tidak ada pilihan lain, hanya Yesus Kristus. Ucapan itu tidak cukup. Dia mesti berlaku ketika kita menghadapi problematika di rumah tangga. Ketika kita menghadapi. Besok saya pagi khotbah di sini, saya akan khotbah tentang apa itu salib, karena itu menjelang Jumat Agung. Ya, banyak orang percaya Yesus di mulutnya, tapi begitu lihat ada jabatan yang bagus, tinggalkan Yesus. Mungkin lihat prianya lebih cakap sedikit, dompet tebal. Ingat, dompet tebal belum tentu punya uang. Itu cuma kartu nama. Dompet QRIS. Jadi jangan tertarik dengan dompet tebal. Itu cuma kebualan saja, itu tipu-tipu saja itu. Yang kedua, gambar diri. Katakan gambar diri. Gambar diri ini masalah di Papua paling banyak. Dong pergi rebonding. Kok itu lahir sudah keriting? Kok tidak percaya kalau orang keriting juga? Yang rebonding ini, dorang mulai ketawa nih. Kok pikir Tuhan itu selamatkan orang yang rambut lurus lalu rambut keriting, Tuhan itu selamatkan? Nah, mulai. Dorang tidak puas dengan wajah, dong operasi plastik. Ingat, operasi plastik hanya boleh di Eropa. Di Papua tidak boleh, karena musim panas nanti meleleh. Rambut putih. Hitam lagi. Ketika kau sudah tua, Tuhan tolong, saya tidak kuat. Tuhan bilang kau masih kuat. Tuhan tahu dari mana? Kau rambut masih hitam. Dari mami, papi jangan cat rambut. Rambut putih mahkota kemuliaan. Amin. Jadi kita banyak orang Kristen itu palsu. Gigi palsu. Kalau gigi palsu mengertilah. Ya, oke. Alis mata palsu. Semua palsu. Bibir palsu. Jadi saya mau tanya, ini kok pikir Tuhan itu enggak menghargai kelahiranmu seperti itu? Sampai mesti ubah semua, hanya untuk penampilan. Akhirnya apa? Kita menjadi rasa tidak berharga. Orang yang merasa diri tidak berharga, dia tidak akan hargai orang lain. Orang yang suka dilukai, dia akan melukai orang lain. Jadi pemulihan hubungan itu jangan saudara pikir ini job description-nya security begini, job description cleaning service, guru-guru. Bukan itu. Itu cuma job description yang sementara. Tapi kita bicara hakikat pemulihan. Bapak satu dia bilang, Pak Pendeta, saya masalah dengan saya punya istri. Dulu waktu dia masih muda, dia punggangi seperti gitar Spanyol. Tiap hari saya perlu dia terus. Setelah anak 3, dia pun pinggang seperti mimbar gereja Protestan. Dong tahu mimbar gereja Protestan? Mimbar gereja Protestan itu kadang-kadang lebih besar dari anak kos. Kamar-kamar kos mahasiswa itu. Kecil mimbar gereja Protestan. Apalagi jamu sepung gereja mimbar. Itu kita bisa camping di situ. Jadi kau tidak cinta istri lagi? Iya. Dia pun pinggang seperti
seperti margarinya Protestan. Kenapa? Melahirkan 3 kali, yang kasih lahir bikin dia hamil siapa? Iya Bapak, saya sudah. Jadi cinta itu bergantung bodinya. Lihat, istri cantik dicintai. Istri begitu keriput, dia bilang, kok dibikin masalah saja. Itu gambar diri. Jadi di bawah guru, boleh bedak, boleh. Lipstick, boleh. Tapi kok jangan bawa-bawa muka, karena muka itu sudah stempel di surga. Nanti waktu kau menghadap surga, malaikat bilang, saya tidak kenal kau. Karena kau muka udah beda. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa muka beda. Jadi malaikat bilang, waktu kau lahir cetakannya beda. Kenapa ini lain? Kepala sekolah bilang, malaikat, dia sudah barapen itu, bakar batu jadi ubah wajah. Ini problem serius. Makanya sekarang nonton sesuatu, AI semua, gambar palsu semua. Ya? Sekarang bertelepon, suara bisa beda. Maka orang video call. Tadi malam istri saya telepon, dia video call, dia bilang, saya bilang, Mi, kamu percaya saya itu tetap tidak berubah. Yang berubah itu Yesus Kristus. Karena saya anak Kristus, saya juga tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang tidak berubah, amin. Tapi karakternya bukan tubuhnya. Saya di sini waktu 2 tahun lalu saya datang. Sekarang ketemu lagi, sepertinya ada yang beda. Siapa namanya belakang itu? Miss you. Yang ketiga, tujuan hidup. Banyak orang punya tujuan hidup yang salah, orang Kristen. Tujuan hidup kita bukan kaya. Sebab kalau tujuan hidupmu kaya, kau akan korupsi, manipulasi. Tujuan hidup kita bukan supaya kita punya rumah mewah. Tujuan hidup kita segambar dan serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena gambar dan rupa Kristus itu pernah rusak di Taman Eden. Dan Yesus datang bukan bawa kita ke surga. Yesus datang untuk memulihkan gambar dan rupa Kristus dalam hidup kita. Soal surga nggak usah bahas, itu kan urusan dia. Jadi tujuan hidup kita, tujuan hidup saya, banyak yang serupa karakter. Yesus bangun, kita ini bangun benar-benar, makanya masalah terus. Yesus rajin berdoa, dia rajin baca Perjanjian Lama, Alkitab. Yesus berjalan keliling, ya waktu dia nggak main jari-jari. Ini mesti clear. Keharmonisan rumah tangga. Problem yang terjadi di sekolah oleh orang tua karena di rumah tidak selesai masalah. Dia pindahkan masalah ke sekolah. Yang hebatnya guru-guru jaga gengsi, jaga pride, jaga nama baik sekolah, dia mau terlibat selesaikan. Kau selesai, kau pun keluarga nggak beres, selesai orang pun keluarga lagi. Makanya saya rekomendasikan waktu itu supaya ada pemulihan karakter. Supaya kita tahu. Orang warna merah, dia tidak pernah stres. Karena biasa dia bikin orang lain stres. Jadi, keharmonisan rumah tangga. Soal apa? Kesetiaan pada pasangan. Tadi malam kemarin yang ikut seminar materi saya, manusia diciptakan dari binatang-binatang dari pria-pria. Saya mau tanya, anjing itu dibuat dari apa? Anjing dari tanah. Kira-kira anjing bisa kencing sembarangan di mana-mana atau tidak?
Bisa. Kira-kira ada nggak pria yang suka kencing sembarangan di mana-mana? Adakah tidak? Kencing di pinggir ban mobil, di trotoar, di belakang halaman gereja. Saya seumur ini belum pernah lihat perempuan kencing di pinggir tol. Belum pernah lihat perempuan kencing di belakang ban mobil. Belum pernah. Sampai sekarang ini. Tapi saya lihat paling banyak pria kencing di bawah jembatan, di belakang ban mobil. Tahu kenapa? Karena bahan baku sama dengan dogi. Iya. Nah sekarang di Jakarta, karena tol itu macet, ya ini Pak, ya ada ya. Tol itu macet, sekarang sudah ada solusi. Jual itu selang dan botol. Laki perempuan bisa. Supaya kalau macet, tidak mungkin kita keluar dari tol, tidak cari toilet, ya udah sikat di mobil. Masalahnya di belakang ada guru-guru sekolah minggu. Itu masalah. Jadi bisa kencing sembarangan di mana-mana tuh. Bisa nggak bikin anak di mana-mana? Bisakah tidak? Anjing setia dengan tuannya, tapi dia tidak setia dengan pasangan. Dia setia dengan pasangannya sampai mati, sekalipun dia binatang buas. Kau pilih mana? Buaya ke anjing? Saya ulang ya, saya ulang. Ini ilmu pengetahuan, jadi ini bukan rekayasa. Buaya binatang buas, tapi dia setia dengan pasangannya sampai mati. Ini bukan ilustrasi, itu benar. Kalau ini buaya di air ini, kalau buaya di darat itu dong kencing sembarangan. Anjing setia dengan tuannya, tapi dia tidak setia dengan pasangannya. Kau pilih mana? Anjing ke buaya? Hah? Lo pilih buaya? Saya mau kasih tahu, anjing dan buaya itu binatang. Kenapa kau pilih dorang? Pilih Yesus. Ini poin. Saya belum pindah slide ini. Tadi keyakinan keselamatan. Sekarang dong pilih buaya lagi. Oh jadi kau setia dengan pasangan, tapi kau kasar terus dengan dia. Kau ganas terus dengan dia. Otak tidak nyambung ya. Ini mami lain kali habis makan siang istirahat dulu, baru ketemu mulai sesi. Habis makan istirahat, makanan belum turun, kacau otaknya. Jadi pemulihan itu penting, ya. Kayak rumusan rumah tangga, setia dengan pasanganmu sampai mati. Karena orang yang setia dengan pasangannya, sebenarnya dia sedang mempraktekkan Kristus di bumi. Karena Kristus tidak pernah menyeleweng terhadap pasangannya. Pasangan Kristus ialah gereja. Saya lihat ada yang senyum-senyum ini belum percaya. Yang tidak senyum itu dia bilang, coba bicara buat saya suami. Kau suami ada di Freeport sana. Kemurnian moral, katakan kemurnian moral. Sederhana, bilang A, bikin A. Dia nggak punya kesempatan untuk mengkhianati kepercayaan dari Tuhan. Ini yang kemudian disebut dalam bahasa Inggris spiritual awareness. Sadar 24 jam ada Tuhan dalam hidup saya. Amin. Hati-hati anak-anak masuk ke toilet bawa handphone. Hati-hati. Itu warning keras. Ngapain dia BAB sambil bawa handphone? Ada apa di situ? Apalagi anak laki. Hati-hati. Orang tua yang mesti bertanggung jawab untuk itu. Nanti besok saya putarkan film-film klip-klip tentang anak-anak yang gila masuk rumah sakit jiwa karena gadget. Anda bisa lihat. Kemudian moral. Nah sekarang banyak media sosial
Bagi saya pelecehan terhadap wanita. Suami kasih uang, beres. Ya. Jadi wanita itu dilecehkan luar biasa. Selesai. Oh, bukan main. Dapat uang karena semakin dan lain orang dapat uang. Ya. Di Papua ini nonton TikTok, habis itu nonton tok-tok lagi. Yang terakhir, sahabat yang sehat, katakan persahabatan yang sehat. Dom pernah dengar Brutus? Pernah dengar Brutus? Pernah dengar tidak? Pernah? Yang belum pernah dengar Brutus? Brutus. Coba angkat tangan, yang belum pernah dengar Brutus. Banyak angkat tangan. Tadi saya bilang apa? Karena itu kau sudah dengar, baru saya ucapkan tadi. Brutus itu ajudan pribadinya Kaisar. Ya, itu Brutus namanya, dia tikam dari belakang. Di meja makan. Makanya di 12 murid saya punya tema khotbah waktu itu. Awas di meja makan ada Brutus. Karena Yudas mengkhianati Yesus di meja makan perjamuan kudus. Kita bersahabat dengan baik, tapi kita bisa gosipin teman buat orang lain. Kita bersahabat dengan baik, tapi kita ganggu dia pun istri, kita ganggu dia pun suami. Bilang sama orang sebelah, kau jangan tersinggung, itu bukan kau. Lihat. Ibu-ibu, jangan izinkan suamimu antar pulang teman perempuanmu pakai sepeda motor. Jangan. Karena itu awal mula terjadi persahabatan yang tidak sejati. Langsung antar apa itu saya pun teman. Yudas makan perjamuan Yesus saja dia hianat, apalagi kau cuma keladu. Gasal, hitam putih tidak boleh remang-remang. Jadi ini 6 ke 8. 6 area konflik. Dalam power karakter ditambah 3. Barang, orang, situasi. Sekarang kita akan lihat manusia akar. Katakan, saya punya 3 akar. Dan jangan bilang nggak ada. Ini Alkitab yang bilang. Saya juga pernah punya akar. Yang pertama, boleh satu orang baca Ibrani 12 ayat 15. Yang sudah dapat langsung baca saja. Suara keras ya. Ibrani pasal 12 ayat 15. Nah, terima kasih. Perhatikan ya, nanti saya lihat gambarnya. Jadi yang pertama, akar pahit. Yang kedua, 1 Timotius 6 ayat 18. 1 Timotius 60, cinta uang. Boleh satu baca? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, 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 uang. Biasanya kalau paduan suara itu ada koda di atas. Uang.
yang dicari orang? Siapa yang dicari Tuhan? Ayo semua, saya atau tidak? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam? Saya. Coba bilang, yang adalah, bilang, yang adalah mata duitan. Jadi kau cari uang, tapi Tuhan cari kau yang mata duitan. Supaya kau bertobat. Di apa saja, dikit-dikit uang. Uang terus. Dan ingat, Yudas mengkhianati Yesus. Gara-gara? Bukan uang. Hepeng. Tidak sama, tergantung. Ibu pakai bahasa apa? Kalau bahasa Batak, dame madihamu, durung madihami. Orang Batak bilang, damai untuk kamu, uang buat aku. Jadi hepeng itu bahasa Batak. Mani, orang ini memang pakai bahasa salah-salah saja. Akar ketiga, itu 1 ayat 15 sampai 16. Akar najisan. Baca. Titus itu di perjanjian baru, dan kau cari di perjanjian lama. Maka siapa nama Miss you. Ibu baca itu kayak lagi dikejar anjing. Bagi mereka. Aduh, anak-anak tidak mengerti. Ulang, baca ulang. Titus 1 ayat 5, baca itu pelan-pelan. Kita ini setua juga. Ya. Terima kasih. Itu baru misiu. Nih saya kasih tahu ya, biar kau profesor doktor kah, biar kau pendeta luar biasa, kau apapun, kalau ini nggak beres, saya mau kasih tahu lip service. Makanya ada profesor yang cerai, ada pendeta yang cerai, ada pendeta yang masuk penjara karena perkosa anak-anak sekolah minggu, ada pendeta yang masuk penjara karena makan pencuri uang. Karena apa? Akarnya. Ini saudara panggil Pak Yada sama saya, tinggal di sini 1 bulan untuk ceramah buat saudara. Yang terjadi selesai ceramah, rambut langsung lurus. Saya punya langsung botak. Karena keluar semua ilmu tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Kita tanam di tanah yang masih ada akar-akar. Lihat petani itu, mau supaya tanamannya subur, cangkul tanah, akar-akar dan batu-batu itu dicabut semua, baru tanam. Ini ketorang tanam di atas akar-akar. Orang Batak bilang, hai dia doh, macam apa pula kawan. Iya kan? Jadi kita bicara pemulihan itu bukan sekedar, wah satpam harus setia, cleaning service harus setia, guru-guru tepat waktu, pulang tepat waktu. Bukan itu. Itu hanya menyelesaikan tugas. Tapi kita mesti cari akar. Dan ini saya sudah ajarkan di mana-mana dan dilakukan untuk banyak orang. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya nggak usah baca. Ya, kita langsung saja. Perhatikan. Ini pohon. Katakan pohon.
Untunglah simulasi sesi pertama nggak pakai pohon. Kalau nggak kacau balau. Karena apa? Dong pakai rumah aja salah. Pakai cinta saya salah, apalagi pakai pohon. Berarti kan yang hijau itu daun. Ini kan ilustrasinya. Katakan daun. Satu kali harimau dengan berdebat keras. Ini saya kasih masukan guru-guru dengan kepala sekolah. Harimau dengan keledai dong berdebat keras tentang warna rumput. Harimau bilang rumput warna hijau. Keledai bilang tidak bisa, rumput ini warna coklat. Dong berdebat tidak selesai, akhirnya harimau dan keledai bilang kita pergi Singa, biar dia yang putuskan siapa yang betul, siapa yang salah dapat hukuman. Harimau dengan keledai dorang pergi ke Raja Singa. Kau masalah apa lagi? Oh, kami berdebat. Saya bilang rumput hijau, keledai bilang coklat. Jadi kami datang minta keadilan. Siapa yang salah dihukum. Lalu singa bilang, oke, saya kasih keputusan. Rumput ini warna hijau. Harimau bilang, saya menang. Berarti hukum keledai. Singa bilang, saya tidak hukum keledai. Saya hukum kau harimau. Loh, saya benar, kenapa hukum saya? Saya hukum kau bukan karena kau salah. Saya hukum kau karena kau berdebat dengan keledai. Karena berdebat dengan keledai. Keributan karena kita habis waktu berdebat dengan keledai. Keledai itu binatang paling bebal di muka bumi. Pukul muka bukan mundur, maju. Pukul pantatnya bukan maju, dia mundur. Ingin beda. Dan banyak konflik di rumah tangga karena suami maunya A, istri mau B, anak-anak maunya C. Akhirnya jadilah ABC. Kecap. Darah tinggi karena manis. Jadi guru-guru kalau ada orang tua yang datang dan tidak usah berdebat dengan orang. Ajak doa saja. Tiru sedikit itu laki-laki sebelah kiri. Kupikir doa langsung selesai. Doa itu kok cuma poles saja. Itu sama dengan satu minggu satu kali. Jadi ini warna hijau apa? Daun, katakan daun. Nah yang merah ini anggaplah itu buah. Ada batangnya, ada akarnya. Ini saya kasih ilustrasi barat pohon supaya orang ngerti nih pengejaran. Perhatikan. Apa buahnya? Di situ ada kata apa? Cabul. Yang kedua, utamakan penampilan, gaya. Apalagi? Gosip, semakin gosok semakin lu jago juga tukang gosip ini. Lu bisa tahu apa kamus besar bahasa Timika. Gosip artinya semakin gosok semakin masih ulang terus ya. Gawat ini mesti. Berarti orang gosip itu dia di sini, perhatikan. Apalagi balas dendam. Baru puas kalau balas dendam. Tidak bisa balas, dia berdoa semoga helikopter jatuh di kopung atas rumah. Semoga kau tabrakan. Itu kan balas dendam. Apa penyebab? Ini dia. Apa itu? Kecemaran. Apalagi? Apalagi? Marah. Apalagi? Tadi siapa yang baca akar kepahitan? Siapa yang baca tadi ayat? Aden. Coba baca ulang supaya kita temukan. Apa akarnya? Akar pahit. Baca ulang ayatnya. Sebelumnya saya kasih tahu ya. Alkitab itu kalau baca benar bukan dari atas ke bawah. Yang benar itu baca bawah dari ke atas. Karena polanya selalu kesimpulan di atas. Seluruh isi Alkitab. Kalau baca baik-baik. Tapi oke, baca sekarang.
Kejadian Ibrani pasal 15. Agak sedikit keras suaranya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan supaya orang tahu itu dia punya buah-buah itu. Coba. Tunggu. Akar yang pahit yang berarti akar pahit menimbulkan kerusuhan, kecemaran terhadap banyak orang. Berarti orang cemar, suka marah-marah, apalagi rusuh, apalagi berontak, minder, karena akarnya akar pahit. Jadi orang kerusuhan gak cukup ajak makan di restoran, kasih uang jalan pulang. Tidak akan selesai. Orang marah gak cukup dengan peluk dia, lalu ajak berdoa, Pak Henry. Karena akarnya. Mau sebuah pohon mati, nggak bisa ditebang saja. Harus apa? Cabut dia pun akar-akar baru mati. Gigi kalau berlobang supaya sembuh total, bukan matikan akar, cabut. Cabut dia pun gigi yang suka gigi orang tuh. Dokter-dokter gigi menyarankan sekarang teknologi baru, tapi nggak bertahan lama ibu. Jadi kalau mau matikan pohon ini tidak cukup didoa, apalagi didoakan. Mana ada berdoa pohon mati? Tidak cukup tebang batangnya, tebang dahannya. Yang benar apa? Cabut dia akar. Nah, kalau sudah temukan nanti ya, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama para guru, ya saya lihat di laptop ini. Kalau nanti ketemu orang cabul itu omongan tiap hari itu porno aja melulu. Dikit-dikit dia bikin, lihat gunung 2. Di sana dia mulai pikiran, ya dia lihat nona pakai rok pendek, mulai bicara. Semuanya itu cabul bukan hubungan seks saja, tapi mengungkapkan, menyatakan itu cabul. Dan cabul sudah mulai masuk ke wilayah anak-anak karena gadget tiap hari. Jangan salahkan cabulnya, salahkan gadgetnya. Jangan salahkan gadget. Dia bapak dan mama yang kasih beli barang itu. Gadget benda mati. Konten-konten itu pekerjaan iblis untuk dapatkan hepeng. Maka kita yang mesti kendalikan. Besok saya putarkan klip-klip bagaimana anak-anak gila masuk rumah sakit jiwa gara-gara barang ini. Kalau ketemu orang yang suka gosip, itu masih ada kepahitan. Ketemu orang yang suka balas dendam, pahit. Nggak bisa orang gosip dalam nama Yesus. Gosip keluar. Yang keluar itu bukan gosip, yang keluar itu kopong air mulu. Saya udah pelayanan 20 tahun, pelayanan pelepasan. Gak pernah kita pelepasan buat orang gosip, gak ada. Di konseling, dicek, ini ceknya di foto karakter nih. Itu yang disebut titik kritis, bukan dosa. Kalau ketemu orang yang cemar, tahu orang cemar? Suka bikin aneh-aneh. Rusuh. Melawan pemimpin. Marah-marah. Marah-marah itu bahasa Teminabuan, supen, sumbu pendek. Itu supen. Apalagi? Suka berontak. Istri berontak terhadap suami, orang tua berontak terhadap gembala sidang,
Itu perhatikan, jangan tertarik untuk urus itu. Orang minder itu merasa tidak berguna, malu ketemu. Nah, akarnya apa? Akar pahit, katakan akar pahit. Coba dong makan gula-gula toh? Ah, coba dong jilat dong tangan sedikit, rasa pahit katanya. Pahit. Bukan begitu caranya. Jadi tanda-tanda orang akar pahit ialah ada di atas, baca. Cabul, utamakan penampilan, gosip, balas dendam, apalagi kecemaran, kerusuhan, marah, berontak, akarnya ialah akar pahit. Maka akarnya dicabut. Bagaimana cara cabut? Nanti saya kasih tahu caranya. Hanya dokter spesialis yang tahu. Tidak semua hamba Tuhan tahu. Karena dong spesialis kan berkhotbah. Ada yang spesialis terima persembahan. Ya, tapi ada spesialis cabut akar. Ini dia pengahli sudah ini. Tapi dong mesti datang ke dokternya, Yesus yang dokter ahlinya. Cuma dia pakai dia asisten. Amin. Saudara juga bisa. Guru-guru bisa dilatih, Pak. Papi, Mami. Guru-guru bisa dilatih untuk tolong anak-anak. Cabut akarnya. Bisa. Orang tua murid juga bisa ditolong. Kalau anak itu bermasalah, panggil orang tua bukan untuk konseling. Jangan tanya dia sudah bayar uang sekolah belum. Jangan. Kalau dia belum bayar uang sekolah nanti, akar kedua. Iya. Yang ada apa? Tanya. Kalau ketemu ini pada orang tuanya, layani dia, cabut akar. Baru beres. Kalau enggak saudara mau ganti kepala sekolah kayak apapun, tetap saja. Karena ini bukan soal kepala sekolah, bukan soal. Ini spirit. Spirit itu hanya bisa dilawan dengan spirit. Roh Kudus yang bekerja. Kalau alkohol tidak bisa dibalas dengan Roh Kudus, tidak bisa. Yang benar itu pecahkan botolnya itu. Kalau di gereja orang penuh Roh Kudus, di bar-bar itu juga roh alkohol. Dong gaya sama. Di gereja ada asyir kah tidak? Ada penerima tamu? Ada. Di bar ada penerima tamu? Ada. Berarti sudah mirip gereja kok. Di gereja ada persembahan? Ada. Di bar ada kah tidak? Ada, namanya bill. Di gereja ada komsel, duduk ngobrol-ngobrol? Ada. Di bar ada? Ngobrol-ngobrol? Di gereja ada gembala. Di bar ada gembala? Namanya bartender. Gembala menafsirkan kitab. Bartender, dia tafsir dan dia racik minuman. Itu gembala. Jadi gereja palsu itu ada di mana-mana. Termasuk di Timika. Terutama yang mereka pulang naik bis kerinduan, itu sudah. Bis kerinduan toh, yang mengerti bis kerinduan, kalau suami belum bertobat, dia cuma kasih uang selesai. Ini dia. Yang kedua, apa di atas? Tidak jujur. Apa lagi? Hutang. Bilang sama orang sebelah, kok berkopu hutang itu? Apalagi? Penyebabnya apa? Takut, khawatir, iri hati, tidak aman, akarnya cinta uang. Jadi perhatikan ciri-cirinya. Tanda-tanda kedatangan Yesus juga ditulis di Matius 24. Tanda-tanda orang cinta uang itu. Maka jangan orang dalam nama Yesus semua hutang piutang lunas. Dalam nama Yesus dia tidak lagi, tidak bisa. Spirit itu akarnya itu. Nanti bagaimana cabut
Akar cinta uang, saya cabut. Yang ketiga, apa? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu pemalas, suka mabok, isap rokok, makan sirip pinang. Makan sirip pinang itu kebiasaan buruk. Kok saudara tahu sirip pinang itu merahnya dari apa? Kapur. Kapur itu dia punya tingkat pengerusakan terhadap paru-paru dan jantung itu lebih parah dari tikam pakai tombak terhadap tubuh Yesus itu. Jangan main-main. Karena Yesus sekali ditombak selesai. Tapi itu kapur itu dia bukan hanya mengendap, tapi dia menabung bunga bank. Akhirnya bangkrut mati. Apalagi tukang berdebat dengan pemimpin. Pokoknya yang penting beda aja. Apalagi rasa bersalah, seolah-olah Tuhan tuh nggak pernah bikin beres hidupnya. Apalagi frustasi. Akarnya apa? Akar kenajisan. Yang di atas itu buahnya, batangnya, dan gereja habis waktu urus ini, guru-guru habis waktu urus anak-anak dan orang tua ini, terus yang kita urus, kita nggak urus tiga ini. Dan pengalaman pelayanan bertahun-tahun, tiga itu kita cabut, selesai. Habis cabut, tanam pohon yang baru, namanya kehidupan Yesus Kristus dan amin. Sekarang berdua. Tadi itu kan simulasi membelakangi. Sekarang bukan simulasi. Ini bukan simulasi. Pengakuan. Oh, kalau enggak, dan bilang sama orang sebelah, kasih tahu sama temannya, bilang saya dapat dipercaya. Ayo mulai. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sebelum kita waktunya laki dengan laki-laki, tidak usah balik, berdekat. Perhatikan ya, sebelum mulai. Ini bukan stand up comedy. Ini bukan Nona, tidak usah foto, nanti ambil materi. Maka Nona saja kita kasih, materi saja kita kasih. Semua materi saudara dapat. Perhatikan dulu baik-baik. Kita tidak sedang stand up comedy. Kita tidak sedang main-main. Walaupun saya menyampaikan dengan cara itu supaya kau jangan ngantuk. Sebab orang kalau ngantuk dengar firman jatuh mati. Waktu Etikus mati, Paulus turun, doakan dia bangkit. Itu Paulus, ini Martinus. Paulus punya karunia membangkitkan orang mati. Martinus belum punya. Kok mati, aduh. Seminar di Gebesion, ada guru sekolah minggu jatuh mati karena ngantuk. Yang dipanggil jadi saksi, ketua yayasan, kepala sekolah, suami kepala sekolah, gembala sidang. Yang saya tidak terima itu penceramah dipanggil jadi saksi. Kok mati, baru saya yang masuk pengadilan lagi. Makanya jangan mengantuk, nanti jatuh mati. Ayam bengong aja bisa mati, apalagi manusia. Jadi sekarang berdua-dua, nanti di follow up lagi, tapi berdua-dua ngomongnya kau punya akar apa? Alkitab bilang, coba, mana satu pria? Siapa namamu? Alan, kau ada pegang Alkitab atau tidak? Handphone. Ya maksudnya ada ayat Alkitab di handphone toh? Nah, coba baca Yakobus 5 ayat 16. Biar belum tahu. Biasanya ayat barang ini sampaikan di retreat. Lalu udah masuk di kamar berdua. Pulang ini bikin dengan suami boleh, dengan anak-anak boleh.
Coba baca Yakobus 5 ayat 16. Ulang. Tadi kok makan siang apa belum? Tadi makan siang? Apa? Makan nasi kotak. Makan nasi dengan ayam bukan kotak. Baca itu suara keras sedikit. Perhatikan ayat ini. Nah, gereja suka kutip ayat B-nya. Di mana-mana doa orang benar, sangat besar kuasanya. Itu manipulasi ayat Alkitab. Tidak betul itu, ucapan begitu. Yang benar doa itu berkuasa kalau engkau mengaku dosa dan didoakan. Ini jangan kutip ayat sembarangan. Banyak orang, terutama orang pendeta-pendeta karismatik, saudara-saudara, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu manipulasi ayat Alkitab. Baca ayat sebelumnya. Saling mengaku dosa. Berarti saya dengan Sir John kami saling. Dia ngaku dosanya, saya ngaku dosa saya. Kami dua berdoa. Kesembuhan terjadi. Dan orang ngaku dosa jangan ketawa. Kalau orang ngaku dosa itu dia mengakui Yesus di atas salib itu. Kita suka kalau orang ngaku dosa kita bully. Wih, kok begitu ya? Lah, justru ngaku dosa itu membuka ruang berdepan pribadi dengan Tuhan. Karena hanya orang ngaku dosa yang diampuni. Baca lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya harap saya kasih ayatnya supaya saudara lakukan. Kita lakukan sama-sama. Siapa yang sudah dapat? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Baca. Nona baca. Kata kita itu satu orang atau lebih dari satu? Jika kita orang mengaku dosa, berarti komunitas. Kita mengaku dosa, Allah mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu ngaku dosa kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi belum sembuh. Karena salib itu kan sisinya begini. Sama Tuhan selesai, tapi sesamanya mesti jalan. Sesamanya jalan di mana? Yakobus 5 ayat 16. Sama Tuhan ampuni. Tapi sesama sembuh, artinya tidak ulang lagi. Jadi waktu saya bilang, Sir John doakan saya masih ada akar-akar ini. Habis itu dia bilang juga, Pak Nus tolong juga doakan saya punya akar ini. Waktu kami ngaku dosa, tahu apa yang terjadi? Iblis pindah, Yesus dimuliakan. Orang ngaku dosa. Saya lihat kok wajah ini saya belum percaya. Laki-laki yang pakai baju putih, kau nama siapa? John, mari. Saya mau kasih kau hadiah. Kau ini pakai baju HCM lagi. Itu asli ke palsu? Kau mau buka tidak? Betul. Hari ini. Betawi kemarin mabuk. Nah, saudara perhatikan ya. Saya kasih ilustrasi tentang kuasa. Kau percaya Yesus? Yesus, dia percaya Yesus. Waktu dia bikin dosa, perhatikan, Yesus tidak pergi. Tapi dia keluar dari Yesus. Siapa yang berkuasa? Dosa itu penguasanya namanya iblis. Iblis berkuasa atas dia. Waktu dia ngaku dosa, iblis tidak keluar, tapi dia yang kembali kepada Yesus. Kau ikut gerakannya, kau simulasi. Percaya Yesus, Yesus berkuasa atas hidupnya. Dia bikin dosa lagi, Yesus tidak pergi, tapi kau yang keluar. Siapa yang berkuasa? Iblis.
Dia ngaku dosa lagi, iblis tidak pergi tapi kau yang keluar. Siapa yang kuasa? Yesus. Ulang-ulang terus. Saya mau tanya, kau capek kah tidak? Capek. Kau muka itu. Saudara, saya mau kasih tahu, kau kira bikin dosa itu nggak capek? Capek apa? Lelah hati. Guru-guru capek, gembala capek, kita semua capek. Akhirnya apa? Materi saya yang saya siapkan di Jakarta tidak berlaku. Karena apa? Saya tangkap itu spirit yang terjadi di Papua ini. Saya tangkap itu kemarin, saya tangkap tadi pagi. Oh ternyata konsep-konsep teologi kita nggak cukup menyelesaikan. Maka kamu harus ngaku dosa. Kamu percaya Yesus? Dan tadi kau belum manifestasi, saya pun topi ini ada kuasa. Percaya Yesus? Nah. Kau pernah mabok? Berarti Yesus tidak. Dengar firman Tuhan, kurang sabar. Rejon, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Iblis tidak pergi, tapi dia yang datang. Dia dengar lagi, mulai lagi nonton film porno. Kok berani bilang tidak? Saya kasih tahu kau ya, supaya dong lain dengar. Saya tahu, saya lihat kau muka saya tahu. Jatuh lagi iblis berkuasa, betul? Ngaku dosa, balik lagi. Jatuh lagi, keluar lagi. Ngaku dosa lagi, makanya nggak pernah selesai. Nah sekali Yesus kemarin mami bilang apa? Mesti ada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Waktu dia udah percaya Yesus, ada kawannya, ingatkan dia. Ada mentornya, ada bapak rohaninya, ada gembalanya, ada teman selingkungan yang akan menguatkan dia. Lama-lama dia menjadi pria dewasa. Akhirnya dia nggak jatuh lagi. Amin. Jadi, kau mau bertobat dari alkohol atau tidak? Mau tuh? Dari rokok? Mau kah tidak? Mau. Pornografi? Mau berhenti toh? Oh tidak ada kuota. Nanti saya sebentar yang pria-pria ketemu saya doakan, bukan saya mau kasih dong uang, doa. Apa mengerti ya? Jadi ngaku dosa diampuni, katakan ngaku dosa diampuni. Ngaku kepada sesama sembuh. Sembuh artinya apa? Tidak ulang lagi. Itu namanya cabut akar. Amin. Kita masih ada waktu kan? Siapa? Miss you? Masih ada? Miss you. Dong habis miss you, terus dong ketemu Miss Esti dan bilang, Miss. Kalau ada ketemu orang yang begini, itu akar cinta uang. Oke, sekarang kita berdua. Saya minta waktu tidak lebih dari 7 menit. Anda, ini saya serius, karena kalau Sion sekolah ini benar, itu dampaknya luar biasa. Dan ingat, tidak boleh saling ketawa, tidak boleh saling membuli. Ya, kita mau belajar, nanti prakteknya di rumah. Laki-laki dengan laki-laki, kecuali suami istri. Suami istri ada di sini, jangan suami istri. Nanti terjadi keributan sosial, saya tidak bertanggung jawab, biar di rumah saja. Nyanyi cuma sederhana. Kira akan apa? Apa ciri-cirinya? Dokumennya tolong ditampilkan supaya jadi bahan. Itu jangan keluar dari sini lalu mulai tadi saya pun teman dia puakarin, itu namanya gosip.
itu namanya akar kenajisan. Tapi jangan habis diskusi terus pinjam uang dari dia. Itu uang. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo diam semua. Mari kita berdoa. Semua diam, kita mau doa. Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di hati kami. Biar kami sungguh-sungguh kedapatan serupa Kristus. Biarlah dengan jujur dan tulus ikhlas, kami adalah tubuh Kristus di yayasan ini. Kami saling, dan kami percaya firman Tuhan. Kesembuhan terjadi. Firman-Mu tidak pernah berubah. Karena firman itu Kristus yang bermanifestasi. Kejama anak-anak-Mu, mereka saling mendengar, saling mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan saling mengakuinya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, akar itu dicabut. Segala kemuliaan buat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara lakukan selesai itu, saya akan ajak saudara berdiri dan kita akan lakukan pelayanan pelepasan secara korporat. Silakan 7 menit dari sekarang.
sudah selesai, berdiri lalu saling mendoakan. Kalau Anda mau berpelukan, itu juga bagus. Saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, kita doa sama-sama ya. Boleh berdiri semuanya yang tadi sudah ingat ya, saudara. Ini cara Tuhan, bukan cara gereja. Ngaku dosa kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Bilang amin. Supaya kita sembuh, kita saling. Yakobus 5 ayat 16. Dan doa-doa saudara akan sangat berkuasa. Praktekkan ini buat orang tua ketika mereka datang. Jangan tuduh mereka. Praktekkan ini buat anak-anak kita di sekolah. Jadi pemulihan bukan soal pekerjaan. Pemulihan bukan soal urusan job description. Pemulihan itu bicara tentang hakikat. Pusat rekonsiliasi ialah salib Kristus. Saya akan terangkan detail besok pada ibadah minggu pagi. Dari mana salib itu, sejak kapan dimulai, dan apa gunanya buat gereja. Tapi saya mau ingatkan hari ini, salib itu pusat perjumpaan, pusat rekonsiliasi. Tapi orang yang berjumpa dengan Kristus, dia ngaku, Tuhan, kalau Engkau datang jadi raja, ingat aku. Tapi dia bilang sama teman saudaranya, orang ini gak bersalah, kamu yang bersalah. Apa itu? Ada dialog dua orang di samping salib Yesus. Satu bertobat, satu tetap tidak mau bertobat. Tapi Yesus mengampuni. Hanya yang bertobat dapat otoritas.
yang tidak bertobat dia dengan otoritas. Sama-sama pikul salib, tapi satu bertobat, satu tidak bertobat. Yesus mengampuni dua-duanya, tapi satu sembuh, satu tidak sembuh. Bukan itu yang mesti kita lakukan. Jangan sampai nanti saudara pulang dari tempat ini, kau selit sedikit dengan teman diskusinya, terus kau dia, saya tahu kau siapa. Itu pekerjaan iblis. Saya tahu kau pun kelakuan. Tidak boleh terjadi. Itu persahabatan yang bermoral ialah ketika dia curhat kepada Anda, dia percaya siapa Anda. Kenapa banyak orang mau curhat sama kita? Kenapa orang gak mau terbuka buat kita? Karena kita sering tidak dapat dipercaya. Makanya orang gak berani terbuka. Pastikan Anda orang dapat percaya. Dan siapapun akan datang. Saya udah layani ribuan orang gak kehitung. Baik suami istri bersama dengan istri saya. Kalau simpan buka rahasianya, itu mungkin Papua gak muat. Tapi kami percaya Kristus selesaikan. Itu sebabnya orang datang terus ingin dipulihkan, karena mereka percaya hidup mereka berubah. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman itu kebenaran. Kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Firman itu kuasa. Kuasa yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, terhilang, tertuduh, terabaikan. Firman itu kasih yang memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Di yayasan ini, di gereja ini, ada para pekerja, pelayan, ada karyawan, ada guru, ada security, ada cleaning service, ada orang tua murid, ada murid-murid. Mereka datang dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, problematika yang berbeda. Tapi kami semua datang di tempat yang sama, di bawah kaki salib itu. Ada kuasa darah Kristus yang mengalir. Dan dia tidak hanya mengalir, tapi membasahi kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Dan kami diberikan pikiran yang segar. Tujuan hidup kami serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala akar-akar pahit, akar kenajisan, akar cinta uang, saudara-saudara yang ada di akar mana, taruh tangan di dadamu. Tidak usah tersinggung, tidak usah malu, tidak usah takut. Bapa, kami percaya firman-Mu. Engkau berkata ketika kami mengaku dosa, Engkau adil dan mengampuni. Tapi firman juga berkata ketika kami saling mengaku, kami sembuh. Karena itu aku berdoa dengan otoritas ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut semua akar itu. Kami hancurkan tipu daya itu. Dan kuasa firman Allah bekerja. Darah Kristus berkuasa. Dan Anda sembuh, Anda pulih, Anda bebas. Dan Anda menjadi agen kerajaan Allah di bumi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bilang amin. Boleh mewakili saya, peluk orang sebelahnya, bilang kita sembuh. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nah, biasanya kalau di kampung saya sebelum makan berdoa. Tapi habis makan orang nggak berdoa. Iya kan? Kita punya kebiasaan. Kalau dulu bapak saya, mama saya, bapak saya pendeta. Sebelum makan berdoa. Sesudah makan berdoa. Kita tidak. Sesudah makan langsung buka handphone. Nah, saya ambil waktu sedikit, saya mau ajarkan bagaimana tanam pohon yang baru. Singkat, masih ada waktu, Miss you,
Masih banyak Bapak. Di sini. Haleluya. Buka file berikut. Yang tadi, yang mestinya. Tapi karena saya tangkap, tadi malam saya berdoa lama sekali. Kira-kira Tuhan bilang begini, cabut akar. Itu yang saya dapat dari Tuhan, cabut akar. Nah ini barang ini saya udah ajar di mana-mana. Waktu anak-anak di China, waktu cabut akar, itu yang komunis terima Yesus, yang sudah terima Yesus cabut akar. Wih, luar biasa. Kalau nanti sudah nonton video-video saya itu. Setelah itu, ajarkan bagaimana orang mencintai firman, tanam pohon yang baru. Saudara, nah, ya saya cuma ingatkan aja. Ya. Reconcile, membangun komunitas sejati. Saya langsung saja. Ya. Perhatikan, komunitas sejati, komunitas palsu, komunitas hasil dari hikmat dunia ada percaya dengan doa hari ini kita bebaskan diri dari rasa dendam. Amin. Iri hati, mementingkan diri sendiri, sombong, hidup memakai topeng, kekacauan, segala macam kejahatan. Komunitas dari hikmat seperti moral, lemah lembut, cinta damai, sopan santun, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat dan terima mereka apa adanya. Bersikap mau mengalah, penuh dengan belas kasihan, tulus ikhlas, terus terang dan jujur. Terus terang dan terang terus. Itu Philips Mambrasa. Komunitas, membangun komunitas sejati. Jujur, katakan jujur. Jujur untuk diri sendiri. Kepala sekolah tidak lihat, ketua yayasan tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Amin. Cuma Tuhan kan bukan tukang gosip. Kalau Tuhan tukang gosip, Misi Esti nggak sanggup tahan. Terlalu banyak gosip yang ibu terima. Karena Tuhan tidak gosip, makanya bebas sedikit. Katakan rendah hati. Ulang, rendah hati. Rendah hati itu bahasa Latinnya humili, artinya tanah. Tadi malam saudara bilang ya. Coba tepuk orang sebelah. Jangan sombong, sama-sama tanah. Orang rendah hati itu dia akui keterbatasan dan kelemahan. Oh, saya sadar. Saya kalau mobil saya bocor, saya maaf ya, tapi saya ini doktor teologi, tapi bukan doktor ganti ban mobil. Tukang ojek yang tidak tamat SD, dia yang bikin beres ban mobil saya. Kok hebat apa? Kita saling membutuhkan. Saya suka makan ikan kuah kuning, tapi saya tidak tahu masak barang itu. Mami yang tahu masak. Terima kasih Mami. Mau hebat apa? Misi. Jangan ketawain. Hanya saya yang bisa bilang per Mami. Akui bahwa Anda membutuhkan orang lain. Amin. Itu di power foto karakter itu. 8 miliar manusia di muka bumi, ada 8 miliar retina mata. Ada 8 miliar sidik jari. Mau bukti? Handphone saya hanya bisa dibuka pakai retina mata saya. Begitu saya mata menyala, langsung tak buka. Saya tutup mata, saya bisa buka. Istri saya, biar dia mata menyala 2 jam, tetap tidak bisa buka. Serius. Sidik jari saya bisa buka handphone saya. Anak kandung saya tidak bisa buka. Berarti apa? Dalam rumah pun ada perbedaan. Jadi
Jangan paksa kau pengotak ke orang lain. Dong pengotak makan Pizza Hut. Kita di sini makan papeda. Dia jangan paksa. Maka kita butuh orang lain. Coba bilang sama orang sebelah, saya butuh kau. Tiga, menerima dan sabar dengan keterbatasan orang lain. Mungkin dia orangnya lelet. Orang lelet itu biasanya warna hijau. Orang hijau itu dong kayak teteruga. Tahu teteruga? Teteruga itu kura-kura. Ada beberapa hamba Tuhan kalau kami rapat selalu terlambat. 10 kali rapat, 11 kali terlambat. Akhirnya saya bilang memang teteruga dorang ini kayak lambat. Nah, orang lambat seringkali menjadi alat pembentukan karakter, namanya sabar menghadapi. Iya Bapak terlalu, kau juga terlalu, tapi Yesus mati buat kau. Baru bilang percaya Yesus tapi tidak mau sabar. Yesus yang mana? Sikap hati yang terbuka untuk berdikoreksi, dinasihati, ditegur dan bersedia untuk berubah. Mau ditegur. Saya punya istri itu, dia itu ada warna kuning, jadi dia kalau berhenti bicara, kalau dia sudah tertidur pulas. Waktu tertidur pulas pun dia mulu bakaran. Sampai anak saya nomor 1 bilang, "Pi, Mami gak usah doa." Oh kenapa? Mami doa panjang banget. Papi kalau doa makan. Dalam nama Yesus, haleluya, berkati makan kami, amin. Tapi guru-guru di sini kalau dong berdoa, kalau ada gembala sama ibu, dong paling berdoa untuk papi, mami. Doa makan apa urusan sama papi sama mami? Itu namanya doa makan puji. Saya serius, baca Alkitab baik. Doa buat orang sakit saja dalam nama Yesus. Sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuhmu. Ini enggak, berdoa buat provinsi Papua Barat. Apa hubungan? Doa kalau enggak fokus malaikat langsung lebih bikin capek saja. Baca Alkitab baik-baik. Doa Bapa kami fokus. Doa Yabes fokus. Doa kesatuan Yesus Yohanes 17 fokus. Dan jangan salah, bukan hanya Yesus yang berdoa, bukan hanya orang Kristen berdoa, iblis juga berdoa. Apa doa iblis? Jangan ganggu aku. Itu doa iblis. Jadi orang yang diganggu, orang yang ditegur tapi dia tidak mau diganggu, dia namanya iblis. Karena iblis pernah berdoa, Yesus anak Allah, jangan ganggu aku. Bahasa Ambonnya, os jangan beta. Jadi iblis berdoa enggak? Iblis berdoa. Dan doa singkat. Jadi nanti malam ada makan betul. Berdoa, Tuhan terima kasih makanan minuman ini. Kami berdoa buat mereka yang belum makan. Terus kalau kau habis berdoa buat mereka makan, kau pergi ke makan orang. Dong ini cari muka per Tuhan saja. Tuhan itu tidak tahu makan puji. Terutama ada orang-orang Manado ini. Jadi mulai belajar, sekalipun papi di situ, mami di situ, mereka bukan gak butuh doa, ada waktunya. Coba kau berani atau tidak? Datang ke pastori, papi mami, Tuhan suruh saya datang berdoa buat papi mami, besok kau dipecat. Mengerti maksud saya? Mari kita fokus. Sama Tuhan tuh fokus. Nanti kalau mulai ya, terutama Hendrik ini kalau berdoa, dia berdoa itu sebut sampai Yospan juga dia sebut.
Kok kalau berdoa di asrama mahasiswa teologi, habis doa, habis. Pengalaman. Tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi memperhatikan melayani kepentingan orang lain juga, orang rendah hati. Belajar melepaskan hak, tidak menuntut pembalasan dendam, menuntut orang untuk membalas budi kepada kita. Ya, jadi saudara, mesti ada gaya baru, namanya karakter. Dan itu ditanamkan firman Tuhan. Saling menghormati. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain. Coba bilang sama orang sebelah, I miss you. Jadi kalau nanti tiba-tiba kepala sekolah panggil wali kelas, kepala sekolah bilang, kenapa kau punya pelajaran ini? Langsung wali kelas bilang sama kepala sekolah, miss you. Percaya saya dalam nama Tuhan Yesus, dia akan peluk kau. Habis dia peluk kau, habis itu dia kasih kau teguran. Karena untuk menolong orang kita mesti, tadi kan Pak Yada bilang tuh, koreksi tapi dengan kasih. Jangan datang langsung ketua Esa. Malaikat bilang apa? Udah bikin pusing saya saja. Langsung malaikat datang, Maria, saya pusing. Orang yang saling menghormati, dia tahu semua orang berharga dan mulia. Amin. Nanti ketemu orang, Maci, kok gemuk sekali? Itu tidak boleh. Itu membuli orang. Maci, kenapa? Kok bibir tebal? Lalu yang bibir tebal dia usah tersinggung, bilang begini, karena tiap hari saya isap papeda toh. Satu kali saya khotbah di Semarang, KKR. Itu KKR kesembuhan. Waktu itu saya masih pendeta Protestan. Udah tahu pendeta Protestan kalau firman keluar, air. Pak, orang sakit bukan jalan kaki. Yang di rumah sakit, yang di kursi roda, yang pakai infus, dorong bawa ke gereja. Bikin KKR itu GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. 3 hari sebelumnya saya datang latih para pendoa. Pas itu well-nya dengan tim musiknya, penyembahannya udah sangat rasa seperti Tuhan sudah turun penyembahan. Pas saya masuk, terus Pak well kasih kode, biasa well kasih kode kan dong main mata toh. Well nih genit betul ya. Well perempuan nih kalau dong kasih kode buat saya. Langsung istri saya bilang, well genit dan saya melaki. Bisa kasih kode toh. Jangan dulu. Waktu well kasih kode saya maju, tiba-tiba ibu satu orang Semarang. Pak Pendeta, saya mau tanya. Bu tanya apa? Saya udah mau masuk khotbah ini. Saya mau tanya kenapa orang Ambon itu hitam. Saya bilang, ibu itu bukan pertanyaan. Apa? Itu pernyataan. Tapi supaya hati saya tenang, saya buka Alkitab, cari iPad, ketemu hitam. Kidung Agung 1 ayat 5. Dia bilang begini, sekalipun aku hitam tapi manis. Haleluya. Bilang sama orang hitam di sebelah, kau hitam tapi manis. Kasih dia, kau hitam tapi manis. Amin. Yang berikut, saling menghormati itu menghormati otoritas. Katakan otoritas. Ibu kepala sekolah ini mungkin dia lebih muda dari saya, tapi dia pemimpin saya. Amin. Walaupun ibu kepala sekolah, saya lebih tua usia. Jadi kita nggak boleh pakai jabatan untuk nakut-nakuti orang. Hormat dia karena dia kepala sekolah, tapi dia hormat saya karena saya lebih tua dari dia. Jadi bicara dengan orang lebih tua itu beda. Jangan sama orang tua, papi. Itu langsung pecat itu, tidak usah pakai penggembalaan, langsung pecat saja.
pecat. Dan ini banyak orang yang sembarangan. Beda bahasa Inggris. You itu artinya sama aja. Jadi kita ini memang harus sopan santun. Betul, saya lebih tua, tapi kepala sekolah. Kepala sekolah hormat, isu. Tapi kepala sekolah bicara sama saya, sekalipun saya orang tua murid, saya lebih tua dari kamu. Sopanlah bicara dengan saya. Dan itu yang membuat orang jatuh hati. Akhirnya dia bilang, miss you. Ibu Kapsek, miss you. Kami punya tagihan berapa bulan belum bayar. Boleh cicil kah? Boleh. Rumit sampai panggil pendeta di Jakarta datang ceramah. Habis ceramah, dong praktek ke tidak? Dong tidak praktek, 3 bulan undang lagi. Saya mau datang. Ikan kuah kuning tetap. Mengakomodir dan apa yang dirasakan oleh anggota komunitas. Terima aja pendapat dia. Kamu yang lebih kuat, terima pendapat yang lebih lemah. Soal keputusan, Anda yang putuskan. Tapi jangan bantah dia. Karena orang tua, dia curhat saja. Terima saja. Terima kasih mama, nanti kami segera ambil tindakan. Tidak usah, kan begini. Akhirnya dia mulai, beda mata, antena. Jadi akhirnya ribut di sekolah. Padahal jawabannya sederhana. Saya beda. Pak, saya bertanya kok Bapak nggak jawab? Saya bilang, pertanyaanmu tidak level. Jadi saya tidak jawab. Tahu dari mana? Yesus itu nggak jawab. Kenapa Yesus nggak jawab? Nggak level, Pak. Kalau itu di mana? Ruang dalam. Bikin beres di dalam. Jadi kita ini apa-apa sedikit. Facebook, TikTok, YouTube. Dia pinjam kok. Nah, untuk direnungkan, apakah komunitas kita sudah menjadi komunitas yang sejati atau yang palsu? Komunitas itu ada dewan guru, ada dewan penasehat, ada yayasan, ada security, ada apa itu? Dong pun nama-nama ini keren-keren betul cleaning service. Itu komunitas. Apakah kejujuran, rendah hati, saling menghormati, membangun rasa aman, membangun hubungan sudah menjadi komitmen sejak kita mulai bangun komunitas? Makanya saudara-saudara yang jadi guru di sini, mohon maaf Pak Papi, saya tidak intervensi. Tapi saya bilang kalau Anda datang dari gereja lain, Anda bekerja di sini, welcome. Tapi satu hal penting, Anda mesti ngerti visi dari lembaga pendiri. Tidak usah menjadi anggota GBI, tapi Anda ngerti aja, cukup. Supaya value-nya sama. Kenapa terjadi konflik? Karena value-nya beda. Saya orang Tanimbar asli, istri saya orang Dayak asli. Kami hidup di batu karang dan ombak gelombang. Jadi kalau panggil orang itu, Mami! Kaget dia. Tapi mereka tinggal di hutan belantara. Jadi itu angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi ketemu ombak gelombang. 13 tahun pertama pernikahan kami. Kami menikah 92. Sampai 2004. Itu rumah kami itu seperti jalur gaza. Kami nggak pernah baku pukul, saya nggak pernah pukul istri. Tapi kami dua itu berbeda, kulit pun beda. Sampai ada satu pendeta, kenapa kami kawin sama orang Dayak? Oh, saya mau satu hal, apa itu? Perbaiki. Bercanda aja, tapi jalan. Puji Tuhan setelah saya dipulihkan, istri saya dipulihkan.
Saya rasa orang pertama yang didatangi Yesus di bumi, kami. Gitu, mesti berani bikin klaim itu. Saya dengan istri dan anak-anak kami dipulihkan. Saya nggak pernah pukul anak, saya nggak pernah pukul istri, saya nggak pernah pukul anak-anak, saya nggak pernah maki. Tapi ketika ada problem, saya masuk kamar mandi, hidupkan shower. Yesus cinta segala bangsa. Tiba-tiba air masuk ke mulut, saya batuk. Langsung Mace bilang, Pak, ada teh panas ini. Dalam hati saya, gara-gara kau ini, air masuk hati. Femina Buan adalah, kemarin saya udah cerita ya, bapak satu dan dia mama, dia punya istri, duduk di belakang rumah, angin sepoi-sepoi, dia pun anak lewat, bapak langsung ambil 100.000, anak, beli, buat siapa? Buat kau tuh, bapak kasih hadiah. Istri bilang, papa ini sekarang lebih sayang anak dari mama ya. Pace bilang, Mace, kau mesti tahu, itu saya punya darah daging. Jadi saya ini apa? Kau itu saya pun darah tinggi. Jadi saya tiap minggu ya, ini supaya don tahu, kita ini cinta Tuhan, amin. Kita berdoa, tapi kita juga mesti pakai hikmat. Setiap hari Senin saya pasti datang untuk periksa semua. Periksa kolesterol, asam urat, bla bla bla. Setiap 1 minggu 1 kali. Sama dengan kita check up rohani. Kalau saya rajin check up jasmani, saya juga mesti check up rohani. Kira-kira minggu ini siapa yang sakit hati gara-gara saya? Kira-kira minggu ini ada enggak orang yang kesal gara-gara saya? Itu namanya check up rohani. Kalau saya check up, makanya kemarin saya sebelum kesini, saya pergi periksa kan cuma 30.000. Cek kolesterol aman, normal, asam urat normal, gula darah normal, sedikit, terus begini, jadi gara-gara mami ya? Saya bilang tidak, itu kan mob saja. Mami itu orang luar biasa, haleluya. Pas mau berangkat, istri bilang, Pak, jadi dia kasih tinggal uang, oh itu masalahnya. Tapi apa responsnya? Sukacita, amin. Orang kalau udah pulih dan hidup dalam Kristus, semua masalah datang, dia bilang, tidak ada cara apapun yang bisa membatalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kau punya handphone murah baru. Siapa? Kau tahu ya, saya punya handphone iPhone 15,5. Handphone 3.000 bikin bunyi naik. Mari kita saling mengaku dan meninggalkan semua praktek yang selama ini merusak komunitas kita. Dan ini kita praktekkan, Tuhan itu dahsyat. Bilang amin. Nah, saya nanti besok saya akan khotbah, tapi hari Senin kita akan nonton beberapa klip yang kisah nyata betapa banyak anak yang masuk ke rumah sakit jiwa. Anak-anak yang hancur hidupnya sama orang tua karena kesalahan orang tua. Tapi kita pulihkan. Saya berdoa supaya orang-orang besok kita bikin. Nah, besok itu hari Minggu, maksudnya hari Senin, waktu kita sesi pemulihan, sesi namanya resolusi konflik, itu saya minta semua sebelum kita sesi itu kita berdoa, kemudian saudara akan bertindak sebagai para pendoa buat orang tua sekaligus membangun hubungan dengan mereka. Amin. Terima kasih. Sebelum saya tutup, burung Papua, burung cendrawasih. Selesai. Ya, kita doa ya. Tuhan, terima kasih komunitas kami yang luar biasa mengalami firman Tuhan. Tidak ada penuduhan, tidak ada saling menghakimi, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Tapi kami semua membangun hubungan yang kuat, tanda Kristus menjadi kepala, dan kami anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, beberapa hari dan nanti beberapa hari ke depan, kami akan belajar bersama untuk saling menopang, saling meneguhkan, saling menguatkan,
Bukan untuk kepentingan yayasan Tabita Sion, bukan untuk kepentingan GBI Sion, bukan untuk kepentingan sekolah-sekolah ini, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi. Dan orang akan belajar bagaimana hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hormat pujian buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bilang amin. Boleh lihat orang sebelah? I miss you.